Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, ini saya hadir lagi penjelajah 75. Ya, saya sekarang ini mau menjelaskan tentang sarang burung walet teman-teman. Ya, tapi tolong dulu teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di subscribe, dan di share kalau perlu. Maksud saya itu dibagikan sama teman-teman yang lain. Nah, saudara-saudara, siapa tahu ada yang membutuhkan gimana supaya walet bisa berhasil. Yang kayak kemarin itu yang saya jelaskan, ya ada pertanyaan mengatakan gimana caranya kalau waletnya supaya bisa beradaptasi di daerah bangunan atau semacam waletnya itu tidak mau berkembang biak. Nah, itu semua teman-teman yang kemarin saya jelaskan. Sekarang saya hadir lagi nih teman-teman ini untuk menjelaskan masalah sarang walet. Itu masalah sarang walet teman. Kita harus betul-betul memperhatikan di daerah dalam bangunan itu. Karena masalahnya kalau di dalam bangunan itu tidak bagus tatahannya, kelembapannya. Nah, itu biasa terjadi, sarang itu tidak bagus jadinya. Ada lagi jadi teman-teman, tidak bagus lagi. Jadi itu masalah yang saya teman-teman buka masalah sarang ini, supaya itu sarang bisa bagus jadinya dan dia jadi akan mangkok. Mangkok itu istilahnya super. Itu teman-teman. Itu. Jadi itu sarang itu teman-teman kan bertingkat-tingkat. Itu teman-teman. Ini teman-teman ini. Ini sarang sudut teman-teman. Ini sarang sudut. Ini sarang sudut namanya teman-teman. Ini sarang ini biasa kalau di dalam bangunan. Kalau bangunannya itu tidak bagus siripnya, istilahnya tidak rapat di dinding, biasa bersarang di begini. Istilahnya rapat di dinding begini jadinya biasa teman-teman. Ini saya jelaskan teman-temannya, saya perlihatkan ini. Biasanya kalau itu sarang sudut jadi biasa di sirip itu rapat di pinggir. Jadi usahakan kita rancang siripnya bagus-bagus. Gitu teman-teman. Jangan sampai dia punya sirip itu tidak bagus rancangannya. Ini jadinya sarang sudut teman-teman. Kalau sarang sudut itu teman-teman itu beda harga dengan sarang mangkok teman-teman. Maksudnya sarang mangkok itu dia utuh jadinya. Ini hanya dia kayak setengah bundaran. Jadi dia itu bersarang di sudut. Itu teman-teman ya. Itu yang saya perjelaskan. Kalau sarannya tidak bagus, gini. Semua ada harga teman-teman. Batahan, sudut, semua ada harga. Hanya jauh beda dengan harga sarang mangkok. Ya begitu teman-teman ya. Ini sudut teman-teman. Jadi itu sarang sudut teman-teman. Beda kalau sarang mangkoknya teman-teman. Makanya itu kita harus betul-betul memperhatikan bagian dalamnya bangunan itu, supaya bangunan itu bisa memproduksi sarang yang bagus. Istilahnya sarang mangkok. Kalau mangkoknya ini teman-teman ini. Beda teman-teman ya. Ini dia punya ada bulunya teman-teman. Ini ada bulunya. Ini teman-teman ya. Ini mangkok ini teman-teman. Ini teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman ini sarangnya ini bagus, mangkok dia putih, bersih, pelontos. Dibilang orang sarang super. Ini sudah masuk. Ini teman-teman, kalau siripnya di dalam bagus, begini jadinya teman-teman. Ini kakinya juga itu bagus, rata. Ini biasanya kalau sarang mangkok dia itu rata, dia punya kaki ini teman-teman. Ini rata. Dia juga masuk sudah 3 jari teman-teman. Ini 3 jari. Ini coba perhatikan teman-teman. Ini 3 jari. Kalau sarang itu sudah masuk 3 jari, berarti putih itu sarang dia masuk sudah sarang super. Ini harganya teman-teman jauh beda dengan yang sudut tadi teman-teman yang saya jelaskan. Yang kayak gini teman-teman ini sudah jauh beda.
Ini teman-teman coba diperhatikan, saya zoom ini dekat-dekat teman-teman ya. Ini jauh beda. Karena ini dia sudut. Kalau ini sudut, dia bersarang di tembok di sudut. Biasa siripnya juga. Jadi kalau di tembok yang biasa terjadi. Tapi diusahakan sirip itu jangan renggang dari pinggir. Ini jadinya kalau dia renggang dari pinggir. Tapi kalau dia kalau dia rapat di pinggir gini jadinya, karena walek itu dia suka bersarang di sudut-sudut. Karena dia bikin sarang supaya dia cepat jadi, karena walek juga pintar seperti manusia. Dia cari itu sudut-sudut. Makanya kalau tidak rapat di pinggir itu sirip, maksudnya kayak papan. Ini. Jadi kalau tidak rapat dia jadi gini teman-teman. Ya. Itu. Kecuali bangunan itu dia siripnya dia cor, itu baru bisa dikasih rapat. Karena cor itu harus baku makan dengan dinding. Dengan plak itu teman-teman ya. Ini perbedaannya ini teman-teman ini. Terhubung lagi teman-teman. Ini lagi saya kasih lihat teman-teman. Ini masuk dia sarang patahan teman-teman. Ini sarannya ini teman-teman, sampai patahan gini. Kalau sarang itu belum jadi langsung kita buka. Tapi memang biasa terjadi teman-teman. Ya biasa memang terjadi, maklumi saja ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu panik. Kenapa ini sarang saya ini jadinya gini? Kenapa dia sudut? Kenapa orang dia itu jadinya mangkok sarangnya? Karena memang cara rancangan di dalam RBW itu tidak bagus. Jadi usahakan itu rancangannya RBW mulai dari kelembapannya, suhunya, cara membuat sirip, memasang sirip, supaya itu sirip kita rancang baik. Jangan banyak banyak di dalamnya model-model. Karena walek itu yang penting dia sudah ada tempatnya bersarang, semacam kayak papanya sudah diatur baik, disetting. Insya Allah teman-teman pasti akan dibikinkan sarang kayak begini teman-teman. Ini teman-teman ya. Harganya, kalau mau tahu harganya sekarang ini teman-teman, kalau ini sekarang dia tembus sampai 15 juta. Dia tembus. Jadi kalau pengepul biasa ambil itu, karena harga sekarang kan sudah agak turun sedikit. Kan ya kadang-kadang naik, kadang turun, ya dimaklumi saja. Jadi kalau ini sekarang tembus ini sampai 14,5 sampai 15 juta. Ini teman-teman biasanya. Itu bedanya teman-teman kalau kita setting bangunan di dalam. Makanya saya bilang kemarin, kalau kita membangun, usahakan kita per detail memperhatikan betul-betul itu bangunan bagian dalam. Jangan asal membangun lagi, lantainya berapa lantai, luasnya, tingginya sekian, tapi sarangnya di dalam nanti ke produksi jadinya tidak bagus. Akhirnya nanti kecewa kalau kita mau menjual, kenapa murah, kenapa jelek sarangnya. Ini teman-teman, disitulah kita betul-betul mempelajari, mendalami RBW itu. Itu teman-teman. Makanya ini jadinya teman-teman. Kalau ini harganya ini berapa teman-teman? Biasa kalau di pengepul biasa ambil ini hanya biasa ambil 6,5 sampai 7 juta. Ini jauh beda teman-teman ya. Dalam per 1 kilonya 6,5 sampai 7 juta kalau ini teman-teman. Ini sudut. Kalau ini dia itu biasa ambil orang itu 10 sampai 10.500. Jauh beda teman-teman. Jauh sekali bedanya, sampai 3-4 jutaan per 1 kilo. Ini lebih parah lagi teman-teman. Ini. Jadi usahakan itu jangan dipaksakan ambil teman-teman ya. Karena burung juga dia mau beradaptasi di dalam, dia mau berkembang biak, dia mau bertelur seperti kita manusia mau beranak. Jangan dipaksakan, ini masih mau dikasih jadi langsung dikupas. Itu teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman diperhatikan itu bagian dalamnya, dalamnya RBW, maksud saya RBW. Jadi jangan cepat jenuh. Karena kita itu dikasih rezeki sama Allah, dikasih rezeki itu membangun RBW. Mudahan teman-teman semua yang para galau, gagal, jenuh, jangan teman-teman, kita harus berpacu teman-teman. Gitu teman-teman ya. Kita itu manusia itu harus berusaha, berdoa, berniat berdoa dan bersyukur, belajar bersyukur teman-teman. Kenapa begini, kenapa gini,
insya Allah teman-teman akan berhasil. Yang penting kita betul-betul ikut panduan ya teman-teman ya. Buat apa juga teman-teman kalau kita membangun itu setinggi sebesar apa, bangunan itu besar, panjang kali lebar, panjang luas dengan tinggi bertingkat-tingkat, tapi hasil tidak ada teman-teman. Wah itu yang paling jenuh, galau gitu teman-teman ya. Kata orang itu, wah sudah merah mata ini menunggu, putih rambut tapi belum ada hasil. Nah itu yang dimaksud. Sampai kapan kita menunggu teman-teman? Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman. Itu pun juga yang sudah berhasil, usahakan bangunannya itu dibenahi. Kalau perlu tulis di bawah komentar, nanti saya jelaskan melalui dengan penjelasan gimana per detailnya tentang Walek. Karena saya ini sudah, alhamdulillah saya sudah berapa di Walek, sudah hampir 20 tahun di Walek, mendalami Walek, baik saya tangani bangunan karena saya juga bagian konsultan teman-teman, dan saya juga punya Walek. Nah itu teman-teman, dan saya juga pembeli sarang Walek teman-teman. Jadi saya rangkum semua itu teman-teman. Saya konsultan Walek, saya punya Walek, dan saya membeli sarang Walek, jual beli istilahnya. Nah itu teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman, bukan saya ini gini, karena saya ini terhubung saya di atas mobil teman-teman. Karena masalahnya kalau saya jelaskan di atas mobil teman-teman, saya itu tenang jelasannya teman-teman, dari ribu gini ke salah sini sana sini. Nah itu teman-teman, jadi aman-aman saja teman-teman ya. Nah jadi itu teman-teman yang saya jelaskan tadi, masalah ini tentang sarang Walek. Jadi nanti lain kali saya masih banyak saya jelaskan masalah menyangkut tentang Walek, baik kalau kita mau survei lokasinya atau membangun RBW nya atau merancang bagian dalamnya, yaitu masalah saran, masalah jual belinya, harganya, semua itu ada teman-teman. Tapi pelan-pelan dulu saya jelaskan teman-temannya. Nanti kalau ada mau pertanyaan gimana, tolong ditulis di bawah komentar. Nanti saya jelaskan ya melalui dari wacana saya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata saya, karena saya juga manusia biasa teman-teman seperti teman-teman ya. Hanya Allah yang sempurna teman-teman. Kita harus belajar bersyukur teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman dukungannya teman-teman ya. Siapa lagi yang mendukung kalau bukan sama saudara-saudara? Di like, di komen, di subscribe, di share kalau perlu sama teman-teman. Saling membagi ilmu, karena itu adalah berkah ibadah. Nah itu sedekah teman-teman, insya Allah. Lain kali kita ketemu teman-teman. Oke. Saya undur diri dulu teman-teman. Penjelajah 75 undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.